Baik, sekarang Rocky Gerung. Ya, Roy Suryo dia udah dapat MBG belum tuh? Karena dia masih anak SMA tuh. Oke. Yang kita pertengkarkan dalam 2 hari ini bukan lagi berkas perkara, tapi gelagat dari perkara ini. Berkasnya ada. Begitu ada istilah orang kuat, berkasnya pindah pada gelagat. Kira-kira kemana arahnya tuh? Jadi ngapain mempersoalkan lagi berkas itu? Dari awal memang kasus ini kasus tentang gelagat politik yang makin lama dia makin terpolar. Karena mana ujung dari kasus ini? Seandainya Pak Jokowi ijazahnya hilang. Pertanyaan saya, kalau ijazahnya hilang apakah otaknya juga hilang? Itu yang mau diteliti oleh TIFA. Supaya tidak ada pembuktian bahwa otak orang itu hanya tergantung pada ijazahnya. Kan di balik kasus ini kita bertengkar, emang Pak Jokowi punya otak nggak tuh? Kalau dibuktikan secara sosiologi, secara psikologi, Pak Jokowi berpikir runtut, reasoningnya bagus, kalkulasinya efektif, orang nggak akan persoalin. Mau punya ijazah, mau nggak punya ijazah. Tapi kita masuk di situ tanpa sadar bahwa yang sedang diuji adalah kapasitas berpikir dari hakim, pengacara, tim Jokowi, tim Roy Suryo, tentang kasus ini. Karena itu pada akhirnya ujungnya bertahun-tahun bicara. Saya saksi ahli pertama waktu kasus ini dibuka pertama di Pengadilan Solo dengan akibat saudara Bambang Tri dibui itu. Dari awal saya menganggap bahwa ini akan berakhir pada tema gelagat politik. Dan benar akhirnya hari ini. Orang bertanya, orang kuatnya siapa? Saya buka. Misteri ini. Orang kuatnya dibalik penangguhan penahanan Roy dan Tifa, orang kuatnya adalah Joko Widodo. Yang menghendaki mereka ditangguhkan adalah Joko Widodo. Lalu orang tanya, lu tahu dari mana, Rok? Kan semua nggak ada yang tahu kan? Maka saya bisa sok tahu. Justru karena orang nggak tahu, saya bisa sok tahu. Di dalam imajinasi saya bertemu dengan Pak Jokowi dan Jokowi berpikir bahwa sebaiknya ditangguhkan. Karena kalau dibuka, bangsa ini pecah itu. Oke, bab 1 dulu ya. Kasus ini akhirnya berubah dari diskusi panjang menjadi polemik. Polemik itu apa tuh? Dalam bahasa Yunani, polemik itu kata dasarnya polemos, artinya perang. Tapi kita bukan pakai perang senjata, bukan pakai perang hukum, bahkan bukan pakai perang kata-kata. Kita perang pakai persepsi kok. Dari awal perangnya persepsi. Bukan untuk memenangkan kebenaran, tapi untuk memenangkan persepsi. Ada nggak ijazahnya? Ada. Mana ijazahnya? Hilang. Cari di mana? Mungkin masih ada berkasnya di Pasar Pramuka. Kita masuk di dalam upaya untuk membongkar sesuatu. Yang kalau kita tanya pada Sherlock Holmes bilang, Watson, it is elementer. Kata Sherlock Holmes pada asisten yang adalah doktor ilmu kimia. Elementer. Kau kan ahli kimia, uji aja kimianya. Barang itu. Watson kan bilang, iya gue mau uji kimia, gue ahli kimia buat tahu pH-nya, buat tahu kandungan karbonnya. Tapi barangnya nggak ada, bagaimana mau diuji? Jadi selalu kita masuk dalam polemik. Hanya untuk menduga nih asli apa palsu. Jadi, karena kita berpolemik, makin lama sinopsis kita itu makin sempit, lalu akhirnya dia menyempit sempurna mencari orang di belakang masalah-masalah ini. Orang kuat. Siapa orang kuatnya? Teori orang kuat itu, di dalam tragedi Yunani, kalau Anda ikut senang untuk
mengikuti cerita tragedi Yunani, orang kuat itu selalu nasibnya buruk. Oedipus itu buruk nasibnya tuh. Dia nggak tahu siapa ayahnya, dia bunuh ayahnya. Dia nggak tahu siapa istri ayahnya, dia kawinin istri ayahnya, dia kawinin ibunya sendiri. Akhirnya dia hancur. Jadi setiap teori orang kuat sebetulnya di belakang teori orang kuat ada yang tidak dijebloskan oleh nasib, oleh takdir. Nggak ada orang kuat yang datang dan kemudian sukses. Siapa yang jadi orang kuat? Soeharto orang kuat, hancur. Stalin orang kuat, hancur. Hitler orang kuat, hancur. Jadi kita mau coba lihat sebetulnya kenapa kata orang kuat itu dimunculkan dalam polemik hari ini. Kan konyol. Orang yang paling kuat di negeri ini, yang mampu menuntun kita berdebat secara akal sehat, ya karena Ilyas. Karena dia bisa menuntun percakapan ini bertahun-tahun, berbulan-bulan tanpa mencari sensasi. Ada TV lain tiap hari bicara itu, sensasi isinya. Artinya orang itu orang lemah yang mimpin. Kuat secara moral, atau kuat secara akal, atau kuat secara fisik. Kalau kita ditanya orang kuatnya siapa yang di belakang ini? Apakah dia orang kuat yang kekuatannya itu melampaui Bima dan Arjuna misalnya? Atau orang kuat itu kuat secara moral seperti Semar? Nah, gue udah mulai tahu nih soal filsafat Jawa. Pada akhirnya orang akan tunggu itu. Sebetulnya. Jadi dalam percakapan yang akan datang, kita masih akan menyaksikan polemik akan berlangsung. Dan betul. Setiari tadi. Ya mungkin 20 tahun baru selesai soal ini kan. Atau soal ini diselesaikan di bulan November nanti. Setelah 2 tahun Presiden Prabowo. Lalu terjadi polemik. Prabowo masih mau meneruskan nggak negeri ini ketika dolar itu udah 25.000. Itu bisa kita hitung. Tadi ada berita bahwa Federal Reserve akan naikkan suku bunga. Artinya dolar akan dipanggil pulang ke Amerika. Pada saat yang sama orang berharap oke, silakan dolar pulang. Karena nggak ada soal tuh. Rupiah itu masih bisa dipakai kok. Intervensi masih dilakukan. Tetapi kalau Hormuz nggak dibuka, impactnya langsung ke dapur mak-mak. Berhenti kasus Jokowi ijazah palsu. Mak-mak merasa bahwa mau palsu nggak palsu. Yang penting dapur berasap. Polemik ini juga akan nyasar ke situ. Jadi variabelnya begitu banyak. Tapi udah masuk ke dalam sistem hukum pengadilan. Ikuti aja. Tetapi kalau misalnya Pak Jokowi menang di pengadilan, apakah dia menang di hati rakyat? Yang menganggap bahwa kesulitan ekonomi hari ini dimulai oleh pemborosan anggaran IKN. Akan ada orang yang menulis itu. Lalu Kompor masuk lagi di situ. Jadi kita coba teduhkan sementara akal sehat kita. Supaya gelora kita untuk marah, gelora itu, energi untuk marah itu, kita alihkan pada soal-soal persaingan politik hari ini. Dengan kata lain, tadi saya mulai dengan berkasnya ada di situ. Tapi orang tidak mau lihat berkasnya lagi. Orang ingin melihat gelagat dari berkas itu. Apakah nanti kasus Roy Suryo dan Tifa ini akan jadi batu uji tentang ketegangan politik diam-diam antara Jokowi dan Prabowo? Tacit agreement-nya ada di situ. Secara diam-diam orang bersepakat. Memang itu ujiannya. Kenapa? Aturannya dilanggar. Apa itu pelanggaran? Yang kita bicarain tadi. Harusnya ditahan. Kenapa dibebaskan? Pertanyaan politik ada di situ terus. Jadi sekali lagi, buat saya, tetap kita ingin saksikan ini sebagai polemik. Tetapi ada batas pada bangsa ini. Polemik tentang apakah Bung Karno pengkhianat atau bukan. Apakah Bung Karno terlibat PKI atau bukan. Apakah Pak Harto itu agen CIA atau bukan. Semua itu adalah polemik. Yang akhirnya kita akan cari siapa orang kuat yang mengasuh terus polemik ini. Di dalam perwayangan, ada orang kuat namanya Bima. Dia sangat kuat. Dia bahkan bisa membelah gunung. Dia bisa beredar ke semua sudut negeri. Karena dia lahir dari angin. Ngidar kemana-mana. Tapi orang kuat yang namanya Bima punya kelemahan. Dia emosional. Ada Kresna. Yang tertib berpikirnya tuh.
mampu untuk mengolah argumen, untuk mencari hal yang tidak terucapkan, disembunyikan dalam polemik itu. Bima, lambang dari otot. Kresna, lambang dari akal. Tapi debat, perseteruan antara Kurawa dan Pandawa diakhiri oleh kebijakan seorang gendut perutnya yang namanya Semar. Semar bilang begini, demi keutuhan, saya mengalah supaya kebenaran menang. Terima kasih.